Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Saya berharap bahwa kita semua di dalam keadaan baik, sehat, dan bahkan di dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Saudara sekalian, marilah kita bersama-sama memulai persekutuan kita pada siang hari ini dengan berdiam diri sejenak. Mari kita berdiam diri sejenak. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa hidup kita ini adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Hidup kita ini adalah untuk berbakti, menyembah, memuliakan Dia. Oleh sebab itu, pada hari ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Yang Kusembah Hanya Yesus. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan penuh penyembahan kepada Tuhan. Kiranya kita menyanyikan lagu ini penuh kesungguhan dari dasar. Yang kusembah hanya Dia Yesus, yang kupuja hanya Yesus Tuhan. Terpujilah. Yang kusembah yang ku sanjung hanya Yesus.
Sungguh hanya Tuhanlah yang patut kita sembah. Hanya Dialah Tuhan satu-satunya yang patut kita tinggikan. Biarlah hidup kita selalu dan selalu di dalam keadaan apapun menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan pujian kita, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh Engkau adalah Allah yang patut kami sembah dan kami tinggikan. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya. Tuhan, pujian dan sembah di dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Allah, biarlah Engkau mengajar kami, biarlah Engkau menopang kami, agar di dalam seluruh kehidupan kami boleh dapat memuliakan dan memuji akan nama-Mu. Ya Allah, pada saat ini, kami di dalam persekutuan kami siang hari ini, kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Roh Kudus Tuhan benar-benar menuntun, mengurapi kami, sehingga hidup kami boleh senantiasa memuliakan akan Tuhan. Ya Bapa, pimpinlah persekutuan ini dari awal hingga akhirnya. Berkati dan pakailah hamba-Mu, baik yang memimpin pujian, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah semuanya itu boleh dapat menjadi berkat bagi setiap kami yang mengikuti siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan persekutuan ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melanjutkan pujian kita dengan menyanyikan satu pujian, yaitu yang terutama. Biarlah di dalam kehidupan kita, yang terutama di dalam hati dan hidup kita adalah Tuhan, yaitu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan milik kita. Mari kita menyanyikan lagu ini, pertama-tama di dalam bahasa Mandarinnya, dan kemudian di dalam bahasa Indonesia. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan hati kita. 在我生命中，首先最有劲的是要高记住耶稣生命。在我生命中，首先最有劲的是要荣耀耶稣生命。哈利路亚。 哈利路亚，哈利路亚，我要敬爱主耶稣。哈利路亚，哈利路亚，我要敬爱主耶稣。 Biarlah dalam hidup kita yang terutama adalah meninggikan Yesus. Bahasa Indonesia. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya.
mau cinta Yesus. Sesuai dengan pujian yang kita nyanyikan, biarlah demikian juga hati hidup kita mau cinta akan Dia, Yesus, selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita sekalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kepada penginjil Tan Xiaomi, kami persilahkan. Shalom saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita dan memberikan kesempatan yang demikian indah kepada kita semua untuk boleh duduk dengan tenang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu senantiasa dikoreksi oleh firman-Mu, supaya kami senantiasa didapati hidup di jalan-jalan-Mu. Mohon pimpin hamba-Mu yang akan menguraikannya dan setiap kami yang akan mendengarkannya, agar kami sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh akan kebenaran firman-Mu. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tema kita pada hari ini adalah hidup yang diubahkan, yang saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 hingga ayat yang ke-5, demikian ayat yang ke-10 demikian bunyinya. Saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Dan di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang senantiasa membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya setiap hari. Saudara, seringkali manusia memberikan stigma kepada seseorang, baik itu sebagai penipu, pencuri, pembunuh, orang munafik, dan lain sebagainya. Sebab mereka mendapati bahwa mereka melakukan hal-hal yang saya sebutkan di atas. Saudara sekalian, ada seorang hamba Tuhan mengatakan, jangan terlalu cepat mencap orang sebagai penjahat, pencuri, orang munafik, ya, penipu dan lain sebagainya. Bila ia bertobat, hidupnya bisa jauh lebih baik daripada dirimu. Perkataan ini tepat sekali. Ya, janganlah kita terlalu cepat menilai seseorang sebagai orang yang amoral. Bila mereka bertobat, mereka dapat menjadi orang yang jauh lebih bermoral dari hidup kita. Alkitab seringkali mencatat kisah-kisah seorang yang memiliki reputasi buruk dalam hidup mereka dapat berubah seketika ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Salah satunya adalah Sakeus. Saudara, arti nama Sakeus adalah yang murni dan saleh. Sekalipun namanya murni, saleh, dan tulus, ia sempat menjadi orang yang dibenci oleh masyarakat
yaitu ketika ia menjadi seorang pemungut cukai. Seringkali ia melakukan penagihan lebih dari yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Ia melakukan korupsi dan memperkaya diri dengan melipat gandakan pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Belum lagi sikapnya yang keras dan memaksa kalau ada masyarakat yang menolak untuk membayar pajak. Tidak heran ia dicap sebagai orang berdosa dan dijauhi oleh masyarakat. Saudara, ketika Yesus masuk kota Yeriko dan melintasi kota itu, di kota inilah Sakeus tinggal. Sudah sekian kali ia mendengarkan nama Yesus, seorang pribadi yang begitu luar biasa dan begitu mengasihi orang berdosa. Ketika ia mendengar bahwa Yesus akan melewati kota Yeriko, maka bersiap-siaplah ia untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tetapi rencananya tak semulus yang ia duga. Begitu banyak orang yang ingin bertemu Tuhan Yesus, sehingga membuat ia kerepotan untuk mendekat kepada Tuhan. Belum lagi kondisi badannya yang pendek, sehingga ia tidak bisa berjumpa Tuhan dengan bebas. Tetapi saudara sekalian, Sakeus ini tidak putus asa. Ketika dilihatnya ada sebuah pohon ara, timbullah ide untuk menaiki pohon ara tersebut. Kerinduannya yang begitu mendalam untuk berjumpa dengan Tuhan membuat ia naik ke atas pohon ara. Satu hal yang sulit dilakukan kalau ia mempertahankan gengsinya. Saudara, ia tidak lagi mempertahankan jabatannya. Ia rela naik ke atas pohon ara. Ternyata saudara sekalian, perjuangannya tidak sia-sia. Tuhan Yesus melihatnya dan menghampirinya serta berkata, "Sakeus, turunlah. Segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tatapan Tuhan yang penuh kasih membuat Sakeus menikmati sukacita yang besar. Tak ada celaan yang dilontarkan kepada Sakeus. Tak ada kata-kata yang mengatakan kepada Sakeus, "Hai Sakeus, bertobatlah. Jangan engkau menipu orang lain lagi." Tidak ada kata-kata yang seperti itu. Yang ada hanyalah kata-kata penerimaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sikap Yesus menyentuh hatinya. Kemudian ia pun menyatakan pertobatan dengan berkata di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-8. Tetapi Yesus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Di sini kita dapat melihat perjumpaan Tuhan Yesus mengubah kehidupan Sakeus. Yang pertama, ia berubah dari orang yang mencintai uang menjadi orang yang mencintai Tuhan. Buktinya, ia tidak lagi menganggap bahwa uang adalah segalanya. Fokus hidupnya bukan lagi kekayaan, tetapi Tuhan. Sehingga keluarlah janji yang dicatat di dalam Lukas 19 ayat 8 tadi. Saudara, marilah kita sama-sama mengintrospeksi akan diri kita masing-masing. Setelah perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus, apakah telah membawa perubahan besar dalam hidup kita? Dari mencintai uang menjadi mencintai Tuhan. Yudas seorang murid Tuhan Yesus namun gagal membuktikan kalau ia mencintai Tuhan. Ia rela menjual Tuhan Yesus hanya demi uang 30 keping uang perak. Ia lebih mencintai uang daripada Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saudara, ada seorang anak muda. Suatu hari datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kemudian Tuhan Yesus menjawab, "Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih
sebab hartanya sangat banyak. Saudara, hal ini membuktikan bahwa ia mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan. Saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Setelah perjumpaan kita dengan Kristus, apakah hidup kita telah berubah dari mencintai uang menjadi mencintai Tuhan? Di sepanjang kehidupan kita, apa yang kita cari? Apa yang kita kejar setiap hari? Tuhan ataukah uang? Saudara, poin kedua adalah Zakeus berubah dari orang yang suka memperkaya diri sendiri menjadi orang yang suka memberi. Zakeus berkata, setengah dari hartaku, ya, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Saudara, bukankah ini perubahan yang luar biasa? Berapa banyak orang yang sengaja menyisihkan uang untuk diberikan kepada orang-orang yang miskin. Kita tahu ada janda-janda miskin. Mereka tidak memiliki rumah, harus bayar uang sewa setiap bulan. Belum lagi biaya beli makanan, bayar listrik, air, dan keperluan lainnya. Adakah hati kita tergerak dan berkata, aku mau menyisihkan sebagian milikku untuk kuberikan kepada orang-orang miskin? Saudara, Bunda Teresa mengatakan, if you cannot feed 100 people, then feed just one. Yang artinya, kalau Anda tidak bisa memberikan 100 orang, berikanlah hanya pada 1 orang. Saudara sekalian, Bunda Teresa memberikan seluruh hidupnya untuk melayani dan merawat orang sakit dan juga memelihara orang-orang miskin. Ia mengatakan, yesterday is gone, tomorrow has not yet come, we have only today, let us begin. Yang artinya, hari kemarin telah berlalu, katanya, besok masih belum tiba, kita hanya memiliki hari ini. Marilah kita mulai untuk menyatakan kasih dan kemurahan kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Amin. Saudara, saat ini kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama, marilah kita berdoa untuk komisi kita agar boleh terus bertumbuh, dipakai oleh Tuhan menjadi kemuliaan bagi namanya. Kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit, dan terakhir kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami berdoa untuk komisi ini, supaya melaluinya iman kami dan karakter kami boleh sejalan. Berkati para pengurus, Tuhan berikan hikmat-Mu agar mereka tetap dapat melayani jemaat dengan baik di tengah-tengah pandemi ini. Beri mereka kesehatan dan hati yang terus rindu melayani Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang dalam keadaan sakit. Mohon Engkau sendiri yang menyembuhkan mereka, yang susah dan penuh dengan berbagai macam masalah hidup dan pergumulan. Tuhan yang berikan kekuatan dan penghiburan kepada setiap mereka. Yang lemah imannya, kami juga mohon Tuhan boleh menguatkan iman percaya mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, biarlah Tuhan sertai, Tuhan pimpin hidup mereka. Ajarilah mereka untuk tetap bersandar, tetap berharap, tetap berpegang pada tangan Tuhan, Sang Penebus kami yang hidup. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami di dalam menanggulangi wabah virus corona, agar semakin hari semakin dapat meredam angka terinfeksinya orang-orang akan virus ini. Tuhan, biarlah kami yang kami juga boleh belajar menjadi warga negara yang taat atas himbauan pemerintah untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Kami boleh berjuang dan untuk kebaikan dan kesejahteraan bangsa kami. Dengarkan doa kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa kami ini. Amin. Jemaat sekalian, puji Tuhan, kita bisa bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus menggugah hati dan kasih yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kita untuk mengasihi sesama, agar nama Tuhan
itu dipermuliakan. Bahkan puji Tuhan, kita juga bisa menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa setiap doa yang kita naikkan di hadapannya pasti didengar oleh Tuhan. Dan kita juga harus tekun dan terus berharap, karena kita yakin Tuhan akan menjawab seru dan doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan yang terbaik di dalam hidup kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kembali memuji Tuhan sebelum kita mengakhiri persekutuan ini dengan menutupnya di dalam doa. Mari kita sekali lagi menyanyikan pujian Sungguh Indah Nama Yesus. Chu Yesu Timing Cui Tianmi. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Chu Yesu Timing Cui Tianmi, 在我的心坎里，我要一生一生爱着他，一生一生爱着他。荣耀荣耀荣耀哈利路亚，快来到圣餐里，我要一生一生爱着他。生命是爱着他， Sungguh indah nama Yesus. Sungguh indah nama Yesus di dalam hatiku. Ku mau cinta Dia selalu sampai akhir hidupku. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 haleluya, terpuji namanya. Ku mau cinta Dia selalu sampai akhir hidupku. Glory, 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 haleluya, terpuji namanya. Ku mau cinta Dia selalu sampai akhir hidupku. Biarlah kita selalu mencintai Tuhan sampai seumur hidup kita. Amin, saudara sekalian. Mari kita bersama-sama menutup persekutuan doa ini dengan berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur jikalau Engkau sudah memimpin persekutuan ini dari awal hingga akhirnya. Kami percaya ya Tuhan bahwa melalui pujian kami dikuatkan, kami juga dimampukan untuk boleh menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan dengan penuh sukacita dan syukur kepadamu. Dan bahkan ketika kami juga mendengar akan firman-Mu, kami boleh dapat senantiasa didorong untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Allah, sebentar kami akan bersama-sama meninggalkan persekutuan ini untuk kembali kepada aktivitas kami yang lain. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarkanlah kami memohon akan kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa kami perlukan di dalam menjalani hidup kami. Oleh sebab itu, kami memohon kiranya kasih, damai sejahtera, dan sukacita daripada Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.